Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Bersukacita pada hari ini kita boleh kembali datang bersekutu bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari sekarang Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, di awal bulan Februari ini kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini, kami ingin percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap ada menyertai setiap anak-anak Tuhan. Mari Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau percaya, kami mau yakin bahwa Engkau adalah Allah kami, penebus kami yang telah menyelamatkan kami dari maut, sehingga kami boleh mendapatkan kemerdekaan, kekekalan, hidup yang baru Tuhan bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita yang sudah siap untuk menyambut kehadirat Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah penebus dan hidup. Amin. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia akan deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, katakan ku yakin, ku yakin. Ku angkat pasti, oh Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hidupkan, Dia menebusku. Dia hidupkan. Haleluya. Kita disembuhkannya, amin. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia akan terima kita saudara. Dia akan deritaku, sembuhkan sakitku. Katakan ku yakin, ku yakin. Haleluya. Ku akan pasti, oh Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hidupkan, Dia menebusku. Dia hidup, katakan Dia menebusku. Oh, Dia hidupkan, Dia menebusku. Dia hidupkan. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menerimanya-Mu, kerajaan-Mu datang. Dia menebus. Mari tepuk tangan saudaraku. Katakan Dia menebus kita. Dia menebusku. Oh, Dia menebusku. Dia hidupkan, Dia menebusku. Dia hidup. Mari sekarang katakan Dia menebusku. Dia hidupkan, Dia menebusku. Dia hidupkan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jangan kembali duduk. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan Allah. Haleluya Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih oleh darah-Mu kami jadi
Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun keadaan. Mari percaya. Percaya Dia punya rencana yang dahsyat atas hidupmu, saudara. Karena oleh kuasa darahnya kita ditebus, kita dilayakkan jadi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan lembut katakan, oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Shalom jemaat GKB Antioquia Tebing Tinggi yang saya kasihi, apa kabar semuanya? Saya harap Anda semua dalam keadaan luar biasa, terus diberkati Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan, menyambut 2 hari yang cukup istimewa buat kebanyakan dari kita. Yang pertama yaitu Hari Raya Imlek bagi mereka yang merayakan, dan juga Hari Valentine's Day, ya, Hari Kasih Sayang Sedunia. Nah, oleh sebab itu, karena ada 2 hari istimewa ini, saya hari ini ingin membawakan sesuatu mengenai yang berkaitan dengan cinta, dengan kasih. Nah, di Amerika, kalau Valentine's Day itu ada sebuah istilah yang cukup populer, yaitu ya, di hari Valentine's Day itu orang akan berkata love is in the air, ya, cinta itu ada di mana-mana, berterbangan, saudara, ya. Nah, tapi saudara-saudara yang terkasih, benar-benar ada yang bersyukur sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya. Cinta itu tidak hanya ada di hari Valentine's Day. Cinta itu tidak hanya kita rayakan di 1 hari dalam setahun. Tapi sebagai orang Kristen, cinta itu kita rayakan, kita rasakan, dan kita berikan, ya, setiap hari dalam hidup kita. Dan cinta itu tidak hanya ada di mana-mana, tapi cinta itu ada di dalam kita. Kasih itu, Allah adalah kasih, dan kasih itu ada di dalam Anda dan saya. Amin. Nah, kita harus ketahui bahwa Yesus datang ke dunia ini, ya, Dia itu tidak hanya untuk
mati buat anak saya. Memang benar dia mati, kemudian dia bangkit, ya, dan dia naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun untuk anak saya. Tapi lebih dari itu, kalau Anda perhatikan kitab Injil, Yesus katakan bahwa ia datang untuk mengabarkan sebuah kabar baik. Kabar baik mengenai apa? Kabar baik mengenai kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah yang Tuhan Yesus kabarkan, yang Tuhan Yesus beritakan kepada dunia ini adalah mengenai nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dunia ini miliki. Dan salah satunya itu adalah di dalam mengasihi, di dalam mengampuni, di dalam berbuat kebaikan. Nah, saya tidak tahu dengan Anda, sering sekali ya kita hidup di sebuah masyarakat yang menuntut ya setiap dari kita untuk berbuat kebaikan. Namun kita tahu kebaikan, kasih itu sepertinya semakin hari semakin langka. Nah, dan juga kalau kita tahu firman Tuhan, ya, kasih dan kebaikan yang Tuhan tuntut dari setiap dari kita, anak-anaknya itu, yaitu di level yang lebih lagi. Lalu sebab itu kita akan sama-sama belajar, ya, cinta, kasih dan kebaikan seperti apa yang Tuhan ingin kita miliki dan kita salurkan kepada orang-orang sekitar kita. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita mengenai seorang hamba Tuhan bernama Steve Jorgen. Yang dia ini adalah seorang penulis bukunya yaitu Conspiracy of Kindness. Beliau ini memulai sebuah gereja di kota kecil ya, namanya di Cincinnati, Ohio. Nah, kemudian melalui buku ini dan melalui apa yang dia lakukan di gereja ini, gerejanya dari kecil bertumbuh menjadi rata-rata mingguan jemaatnya hampir 7.500 orang. Luar biasa, saudara. Nah, dan gereja ini punya sebuah moto. Moto itu adalah small things done with great love are changing the world. Ya, hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar ya akan mengubah dunia. Wah, luar biasa. Saya rasa ini sebuah moto yang tidak hanya bisa dipraktekkan di gereja Anda maupun gereja kami di sini, tapi juga di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita berusaha, di dalam kita beraktivitas sehari-hari kita. Maukah kita memulai dengan ya melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, dan itu akan mengubah dunia sekitar kita. Haleluya, luar biasa. Nah, jadi saudara, kita tahu bahwa ya salah satu hal yang paling efektif, paling luar biasa ya, dan paling efisien di dalam ya mempraktekkan kasih, berbuat kasih itu adalah yaitu menabur kebaikan, berbuat kebaikan. Kenapa kebaikan itu sangat demikian berkuasa dan begitu hebat ya? Karena begini, saya tulis sendiri ya, tidak hanya kebaikan itu ya dapat menciptakan hubungan-hubungan yang sehat. Ya, kita dengan menabur kebaikan akan kita lagi menabur dan membangun sebuah hubungan yang sehat. Tapi kebaikan itu juga dapat menopang ya dan terus memberi makan, menyirami hubungan-hubungan yang sudah ada, yang termasuk hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mertua dengan menantu, hubungan sesama pelayan gereja. Ayo, kalau kita terus berbuat kebaikan, itu kita ya tidak hanya membangun sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi hubungan yang sudah ada itu akan terus disirami dengan air supaya tambah hari tambah sehat, ya, tambah mekar. Ya, dan juga tidak hanya itu saudara, yang lebih luar biasa ini, kalau kita berbuat kebaikan itu akan menginspirasi orang-orang lain untuk berbuat hal yang sama, juga untuk mau ikut menabur kebaikan di dalam hidup mereka. Ya, luar biasa. Jadi hari ini saya akan membaca dari sebuah cerita di Perjanjian Lama dari buku 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 11. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba, yang dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya padanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah padanya, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, oh, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar.
Dan Mephiboset itu namanya, ya, Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga kau menghiraukan anjing mati seperti aku? Wow. Ya, lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, yang berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Haleluya. Wah, ya, ada nama-nama yang cukup sulit disebutkan. Salah satunya nama Mephiboset. Ya, kenapa ya gak kasih nama Ucok ya, atau John ya, atau apa gitu, nama yang lebih gampang ya, Mephiboset. Anyway, nah jadi di Alkitab itu ada orang sering salah paham, ada dua orang yang namanya mirip ya. Satu namanya Mephiboset, yaitu ini anaknya Yonatan. Anda tahu Yonatan ini waktu semasa hidupnya adalah teman baik daripada Daud. Kemudian ada satu ini namanya Iboset. Ya, Iboset ini adalah anak dari Raja Saul ya, yang sempat mau memberontak untuk merebut tahta kerajaan Israel. Ya, jadi Mephiboset ini waktu kecil ya, waktu ayahnya meninggal ya, salah satu penjaganya itu membawa lari Mephiboset untuk menyelamatkannya, tapi karena tergesa-gesa tanpa sengaja si bayi anak ini jatuh, akhirnya dia cacat kakinya ya, dan kemudian seumur hidupnya dia itu menyembunyikan dirinya, ketakutan ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya tidak tahu Anda suka nonton film-film kerajaan dinasti Tiongkok apa tidak ya. Saya salah satu yang suka nonton film-film yang terkait dengan kerajaan-kerajaan ya, dinasti ya, dan sering sekali kalau Anda perhatikan dari film-film atau kalau Anda baca kisah sejarah ya, itu banyak sekali terjadi pembunuhan berdarah ya, karena mau menjaga atau merebut tahta kerajaan yang ada. Jadi saudara, yang Daud lakukan di bacaan kita hari ini cukup unik, karena kalau di kehidupan nyata ya, tidak akan ada seorang raja yang mau memungut atau mengambil ya anak dari kerajaan lain yang memang juga sempat punya hak dan mungkin misalnya memberontak atau ya mengambil alih, merebut tahta kerajaan yang ada. Tapi Daud ini cukup unik. Dia ini begitu luar biasa, ingin menunjukkan kebaikan, menunjukkan kasih kepada seorang yang bernama Mephiboset ini. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini ya, secara gamblang ya? Anda tahu, ya berarti kita harus mengasihi, kita harus menunjukkan belas kasihan, ya kita harus menabur kebaikan. Itu moral dari cerita yang kita baca hari ini. Nah, tapi saudara, kita harus sebagai orang Kristen, kita harus tahu setiap kali kita baca, terutama di dalam perjanjian baru ya, kita tidak bisa hanya baca cerita-cerita ini kemudian mengambil hikmahnya apa ya, atau kira-kira ada pelajaran apa yang bisa kita petik untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu semuanya boleh saudara ya. Tapi kalau kita hanya melakukan itu, apa bedanya dengan membaca buku-buku yang ada di luar sana? Kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu adalah hidup adanya. Dan tidak hanya itu, semua isi firman Tuhan yang kita miliki ini ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya itu adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu merujuk ya mengenai Tuhan Yesus saudara. Jadi kalau kita lagi baca perjanjian lama, kita harus juga mengaitkan kira-kira ya apa hubungannya antara Yesus ya dengan kita sebagai umatnya dari cerita yang kita baca ini. Nah, yang menarik saudara, kalau Anda baca cerita ini, nah kalau Anda mau catat, ini luar biasa ya, ada paralel antara apa yang Raja Daud lakukan ya kepada Mephiboset dan dengan apa yang Tuhan kita lakukan pada kita. Nah, paralel itu apa? Melibatkan tiga hal. Yang pertama melibatkan namanya perjanjian, kemudian
melibatkan namanya belas kasihan yang diberikan. Kemudian yang ketiga ya promosi atau pengangkatan status. Ya sekali lagi ya, ada melibatkan perjanjian, melibatkan belas kasihan yang diberikan, kemudian promosi atau pengangkatan status. Nah, kita mulai dari bagian perjanjian. Kalau Anda ingat saudara bahwa Daud pernah berbuat perjanjian dengan Yonatan, papa dari Mephibosheth ini. Namun Mephibosheth ini tidak tahu menahu mengenai perjanjian ini, karena ini hanya antara Daud dengan Yonatan, dan kemudian Yonatan meninggal, Mephibosheth tidak tahu sama sekali mengenai perjanjian ini, dan oleh sebab itu ada masa-masa dalam hidupnya dia tidak mengalami kasih anugerah yang harusnya ia bisa dapatkan ya melalui perjanjian yang sudah ada antara ayahnya ya mendiang ayahnya, almarhum ayahnya dengan Daud. Dan demikian juga kalau dikaitkan paralelnya dengan Anda dan saya, saudara-saudara yang terkasih, ada perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Allah Bapa Abraham, Yakub dan Ishak dengan Abraham. Dan yang di buku Galatia dikatakan bahwa Anda dan saya ini adalah keturunan Abraham. Oleh sebab itu perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan dengan Abraham itu turun ke kita. Nah, namun waktu kita belum mengenal Tuhan, waktu kita belum percaya, waktu kita masih hidup dalam dosa, kita jauh dari Tuhan, kita tidak mengerti begitu indahnya kasih anugerah yang tersedia buat Anda dan saya. Nah, itu yang pertama, paralel yang dalam hal perjanjian. Kemudian paralel yang kedua itu adalah belas kasihan yang diberikan. Bagaimana Daud memberikan belas kasihan kepada Mephibosheth oleh karena perjanjian dengan Yonatan, saudara ya. Demikian juga ya kalau Anda lihat Mephibosheth ini cacat, ya mungkin dia tidak layak. Dia itu dari keluarga musuhnya Daud, keluarga yang ingin memusnahkan Daud, ya keluarga yang boleh bilang cukup jahat, saudara, ya cukup hancur, berantakan. Tapi Daud tetap menunjukkan belas kasihnya kepada Mephibosheth. Nah, kemudian kalau kita tarik hubungannya dengan Anda dan saya, saudara, kita sama seperti Mephibosheth, kita ini cacat rohani, hati kita cacat, hati kita bengkok, ya jiwa kita, roh kita kacau balau, ya jauh dari Tuhan. Kita ini orang berdosa, kita punya masa lalu yang kelam. Nah, tapi meskipun demikian, Tuhan menunjukkan belas kasihan pada Anda dan saya. Karena apa? Karena perjanjian antara Dia dengan Abraham. Ya, kemudian yang ketiga, saudara, ada paralel yang namanya pengangkatan. Ya, elevation, promosi dari status. Anda lihat Mephibosheth ini dari seorang memang mantan anak raja yang sudah kehilangan akses kepada kerajaan, ya hak-hak istimewanya hilang. Namun karena belas kasihan yang diberikan oleh Daud, ya Anda lihat bahwa terjadi pengangkatan. Dia akhirnya boleh makan di meja yang sama dengan Raja Daud dan anak-anak raja yang lain. Dengan kata lain, dia diangkat menjadi anak raja. Saudara-saudara yang terkasih, berapa dari Anda yang bersyukur bahwa hari ini karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus buat Anda dan saya, kita hari ini yang diangkat menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Haleluya, saudara, ini luar biasa. Nah, itulah paralelnya. Nah, kemudian, kenapa saya mau ngomong mengenai paralel ini? Dari sini kita bisa mengerti mengapa hari ini kita harus berbuat baik, kita harus mengasihi, kita harus menabur kebaikan dalam hidup orang-orang lain. Saudara, dunia mengajarkan kita harus berbuat kebaikan, menabur kebaikan, karena itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Ya, orang yang baik akan menabur kebaikan, itu diajarkan oleh dunia. Tapi saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata tidak ada dari kita yang baik. Kita semua itu sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tapi hari ini kita bisa berbuat baik, kita bisa menabur kebaikan, kita bisa mengasihi. Oleh karena apa? Karena yang pertama, saudara, karena kita terlebih dahulu dikasihi dan ya mengalami kebaikan, mengalami taburan kebaikan dan belas kasihan daripada Allah Bapa. Kalau Anda baca di buku Titus pasal yang ketiga ayat ke-4 sampai ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Titus 3 ayat 4 ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Haleluya, saudara. Nah, jadi kita bisa melihat, Anda ingat ya di cerita yang kita baca Mephibosheth waktu Daud berkata jangan takut.
ya kamu akan saya terima kembali, kamu boleh masuk dalam kerajaan, kamu boleh makan bersama dengan saya. Kemudian Mephibosheth memberikan sebuah kalimat yang luar biasa, siapakah aku ini sehingga kau menghiraukan aku. Dia menyamakan dirinya dengan anjing mati, bayangkan saudara. Tapi meskipun demikian, Daud tetap berbelas kasihan. Dan juga Anda dan saya ini, kita ini orang berdosa, tidak layak, tidak masuk hitungan. Meskipun demikian, Allah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, menghiraukan, peduli akan Anda dan saya. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kemudian buku Roma 2 ayat 4, Anda catat aja ya. Di sini katakan bahwa ya Tuhan itu memberikan kebaikan, menaburkan kebaikan buat kita supaya kita mengalami pertobatan, supaya kita mau bertobat, kita mau berbalik dari jalan kita yang jahat. Ya, dan kemudian, ini ke poin yang berikutnya, kenapa kita bisa mengasihi, kenapa kita harus menabur kebaikan. Ya, kalau Anda ingat di buku Lukas ada sebuah kejadian di mana seorang wanita berdosa menaruh minyak wangi yang mahal di kakinya Yesus, kemudian menyeka dengan air mata dan rambutnya. Kemudian murid-murid Yesus dan orang-orang Farisi, semua guru-guru yang ada semua pada bilang sayang sekali. Nah, kemudian di sini Yesus berkata, Lukas 7 ayat 47, ya, dikatakan bahwa sebab aku berkata padamu, dosanya wanita ini banyak. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya apa saudara? Artinya karena kita sudah menerima begitu banyak belas kasihan Tuhan, maka kita juga akan memberikan banyak belas kasihan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak bisa mengasihi, kalau kita tidak bisa mengampuni, kalau kita tidak mau menabur kebaikan, kita masih pelit dalam mengasihi dan menabur kebaikan, artinya kita belum benar-benar mengalami belas kasihan Tuhan yang begitu berlimpah dan luar biasa. Ya, jadi itu penting saudara. Nah, kemudian yang ketiga, yang karena apa? Kalau kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, kita harus meneruskan kebaikan itu kepada orang-orang lain. Buku Roma 11 ayat 22. Dan dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu, kemurahannya itu, yaitu jika kamu telah tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Nah, bahasa Indonesia kamu tetap ya, tapi bahasa Indonesia itu continue in his kindness, ya, nggak hanya tetap tinggal, tapi juga meneruskan kebaikannya Tuhan. Ya, kemudian yang terakhir, kemudian keempat, kenapa kita bisa mengasihi dan kenapa kita mau menabur kebaikan dalam hidup orang-orang sekitar kita. Ya, karena kita sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ahli dalam hidup kita akan yang menginspirasi, menggerakkan dan memampukan kita untuk mengasihi dan berbuat baik, menabur kebaikan, menabur belas kasihan dalam hidup orang-orang lain. Ya, dan kalau Galatia 5 ayat 22-23, inilah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak hanya hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, kalau kita hari ini belum bisa mengampuni, kalau kita hari ini masih tidak bisa mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita, saudara, kita berarti perlu dipertanyakan apakah Roh Kudus itu benar-benar ada dalam hidup kita atau tidak. Atau ya yang ada bukan Roh Kudus tapi roh hantu. Ya. Nah, apa sih belas kasihan, apa sih kebaikan yang Tuhan ingin kita taburkan? Nah, kalau Anda lihat di dalam Perjanjian Lama, ya, kasih karunia atau belas kasihan atau kebaikan itu sering disebut dengan bahasa Ibrani-nya chesed. Chesed ini adalah ya kebaikan, kasih karunia yang terus-menerus, yang tidak ada hentinya, yang setia, yang lemah lembut, yang oleh karena anugerah yang diberikan pada orang-orang yang tidak layak, ya, orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, dan orang-orang asing sekalipun. Jadi saudara, kita harus perhatikan, berbuat kebaikan ini bukan hanya buat orang-orang asing, bukan hanya kita berbuat donasi. Luar biasa kalau kita bisa melakukan bakti sosial, kita bisa membantu orang-orang yang susah, itu luar biasa semuanya. Tapi saudara, kebaikan yang kita tabur, kasih yang kita berikan harus dimulai dari orang-orang terdekat kita. Sudahkah kita mengasihi suami kita sebagaimana Tuhan mau kita mengasihinya? Sudahkah kita mengasihi mertua kita, ya, mengampuni menantu kita sebagaimana Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kita? Kasih dan kebaikan itu dimulai dari lingkungan terdalam kita, saudara. Buat apa kalau kita bisa mengasihi orang-orang di luar sana, berbuat kebaikan, begitu banyak kebaikan buat orang di luar sana, tapi ya kita belum mengasihi dan mengampuni orang-orang yang ada di dalam lingkungan hidup kita, di sekitar kita. Ada apa, saudara? Nah, saya akan akhiri dengan ya bagaimana. Ya, tadi kan kita udah mulai dari mengapa, saudara. Mengapa kita harus berbuat kebaikan? Mengapa kita harus mengasihi? Nah, saya akan akhiri dengan aplikasinya. Bagaimana? Karena kalau kita pikir tidak mudah untuk mengasihi dan berbuat kebaikan di level yang Tuhan ingin kita lakukan.
Ya kalau kita hanya berbuat baik kepada orang asing mungkin gampang. Karena apa? Karena mungkin kita nggak pernah gelukai orang itu. Karena mungkin kita tidak mengenal orang itu dengan baik. Ya udah, yang penting kita udah berbuat kebaikan, selesai. Tapi ya Tuhan mau kita berbuat kebaikan itu tidak hanya pada orang-orang asing atau orang-orang yang pantas mendapatkan kebaikan kita, tapi orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas sekalipun kita tetap harus mengasihi dan menabur kebaikan dalam hidup mereka. Luar biasa sebenarnya. Jadi bagaimana saudara? Nah, kita mulai dari poin saya yang pertama. Nah, poin saya yang pertama adalah ya kebaikan dan belas kasihan yang sejati yang Tuhan ingin kita taburkan. Itu hanya mungkin, ya hanya bisa kita berikan ya kalau kita memakainya sebagai sebuah identitas. Ya, jadi kebaikan itu bukan sesuatu yang kita lakukan, tapi itu adalah siapa diri kita. Ingat tadi di awal pembahasan saya berkata bahwa cinta itu bukan ada di mana-mana, tapi cinta itu ada di dalam kita. Dan kita itu mengenakan, saudara, buku Kolose 3 ayat 12-13 berkata begini. Kolose 3 ayat 12-13 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah pakai baju ya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. Nah saudara, mungkin kalau ilustrasinya seperti demikian, mungkin banyak dari Anda yang tahu bahwa papa saya adalah seorang dokter. Nah, papa saya itu ya mengobati orang. Ya, jadi kita sering salah kaprah. Apakah karena dia dokter maka dia mengobati orang, atau dia mengobati orang makanya dia disebut dokter? Nah saudara, bukan karena dia mengobati orang makanya dia disebut dokter, tapi oleh karena identitasnya, ya panggilan hidupnya adalah seorang dokter, makanya ya untuk mengobati orang, melihat orang sakit itu adalah alami. Ya itu adalah sesuatu yang dia kerjakan. Jadi kembali lagi, cinta kasih, pengampunan, belas kasihan itu bukan apa yang kita lakukan, tapi itu adalah identitas Anda dan saya. Kalau roh Allah yang hidup ada di dalam hidup dan hati Anda dan saya, dan itu menjadi identitas Anda dan saya, maka mengasihi ya dan berbuat kebaikan itu bukan suatu pekerjaan, bukan satu PR, bukan satu tugas atau tanggung jawab, tapi itu sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati. Itu natural keluar dari hidup kita. Nah, contoh paling gampang, waktu ayah saya atau bapak masih dalam proses kesembuhan dari COVID-19 ya, waktu itu beliau masih belum bisa jalan, mungkin masih belajar jalan kembali dan lain sebagainya. Saya ingat waktu itu saya telepon dengan mama, dan mama berkata ada pasien yang datang ke rumah. Saya berkata, wah kenapa tidak ditolak saja pasiennya, bukan kita nggak mau mengasihi, tapi kembali lagi papa saya lagi dalam proses kesembuhan ya, dan bahkan kalau kita tahu sejarahnya papa saya itu dapat COVID ya, dan kalau ini benar itu adalah dari pasiennya. Nah, dan sekarang ada pasien-pasien yang datang ke rumah. Kenapa papa saya harus melihat pasien tersebut? Nah, kemudian saya baru menyadari papa saya tidak bisa menolak pasien itu ya, karena apa? Karena identitasnya ya jelas, identitasnya itu adalah dokter. Jadi apapun yang terjadi, selama ia mampu, selama ia bisa, ia akan tetap melihat, mengobati pasien-pasien yang datang kepadanya. Demikian juga saudara, sama kalau kita mengerti identitas kita itu ya adalah anak-anak Allah, dan Allah itu adalah kasih, dan Allah yang kasih itu ada di dalam kita, maka mengasihi, mengampuni, menabur kebaikan itu adalah natural, alami saudara, keluar dari hidup kita. Amin ya. Nah kemudian yang kedua saudara, ya bagaimana cara kita bisa mengasihi, ya menabur kebaikan. Yang kedua saya tulis sendiri, kita harus melepaskan perasaan. Ya jangan mengandalkan perasaan, tapi melepaskan perasaan dan lakukan saja, just do it. Ya seringkali kita mau mengasihi, mau mengampuni, ya mau berbuat kebaikan, kita tidak bisa lakukan karena apa? Karena kita ngadalin perasaan, aduh rasanya nggak enak, aduh kayaknya saya nggak mampu ini, kayaknya berat, susah hati. Saudara jangan berpegang pada perasaan, lepaskan perasaan itu dan lakukan saja. Ya kasihi, ampuni, ya tabur kebaikan. Kalau Anda tidak percaya, dalam buku ya Efesus 4 ayat 31-32 demikian bunyi firman Tuhan. Ya segala kepahitan, jadi perasaan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya pertikaian, fitnah adalah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan.
Ya, lihat semua perasaan-perasaan negatif, ya, kebencian, kepahitan, kemarahan dibuang. Kemudian ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Suami-suami, ayo ampuni istri kamu, istri-istri ampuni suami-suami kamu. Ayo mertua, menantu, saling mengampuni, ya, sama teman gereja, sama tetangga, teman kerja, semuanya ayo penuh dengan kasih mesra, saling mengampuni, saling mengasihi, saling menabur belas kasihan, saudara. Ini luar biasa. Jadi kembali lagi, jangan pakai perasaan, lakukan saja. Kemudian yang ketiga, saudara, ya, kalau Anda ingat tadi saya sebutkan buah-buah roh, salah satunya adalah apa? Kebaikan, kelemah lembutan, ya. Itu yang ketiga itu bagaimana kita bisa mengasihi, mengampuni, penuh dengan belas kasihan. Gampang. Hidup kita itu harus berjalan di dalam roh, dipimpin oleh roh. Ada catatnya Galatia 5 ayat 13-16, 25. Yang tepat sebelum buah-buah roh tersebut, katakan apa? Semua dari kita itu harus berjalan di dalam roh. Saudara-saudara yang terkasih, berapa dari Anda yang dalam keseharian kita libatkan Roh Kudus yang dalam hidup kita. Kita ajak ngomong, kita tanya Tuhan, Roh Kudus mampukan saya untuk mengampuni, Roh Kudus mampukan saya untuk mengasihi, Roh Kudus, ya, biarkan saya bisa terus memiliki buah-buah roh yang luar biasa ini, saya bisa mempraktekkan apa artinya menjadi anak Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, mungkin kita akan berdoa. Dan saudara, bagaimana kita bisa memiliki kebaikan, kasih, pengampunan, belas kasihan seperti yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan bagaimana Tuhan mau kita meneruskan semuanya itu pada orang-orang sekitar kita. Yang terakhir, saudara, kita harus selalu diingatkan dan dipenuhi berlimpah dengan kasih anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita harus ingat selalu kebaikan Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan hati kita, hidup kita, jiwa kita, roh kita harus selalu penuh dengan kasih Allah. Ya, kalau kita nggak ada kasih, kita nggak bisa memberikan kasih. Kalau kita tidak menyadari betapa kita sudah diampuni, kita tidak bisa mengampuni. Makanya saudara, penting setiap pagi kita bangun, tidur kita mau malam kita mau tidur, penting buat kita baca firman, berdoa, ya, saat teduh, menyembah Tuhan. Kalau Anda tidak bisa main musik, Anda tidak bisa nyanyi, Anda berkata, mungkin Anda seperti saya, aduh pastor, suara saya causnya, ya, causnya itu artinya fales. Saya tidak fales, saudara, tapi tidak masalah. Tuhan tidak melihat merdunya suara Anda dan saya. Yang Tuhan lihat itu adalah hati yang mau menyembah, hati yang mau mencari Dia. Dan saudara, waktu kita mencari Dia, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah, saudara, ya, hati kita, jiwa kita, hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah yang berlimpah. Karena berlimpah, saudara, sesuatu yang kalau berlimpah itu ya mungkin kita bisa tahan. We cannot contain it. Bayangkan, saudara, kalau Anda lihat gelas ini, saudara, penuh dengan air, ya, gelas ini tidak akan bisa contain, tidak akan bisa menahan air yang berlimpah itu untuk keluar. Sama kalau kita berlimpah dengan cinta kasih, maka cinta kasih itu, pengampunan itu, belas kasihan itu, kebaikan itu akan berlimpah ruah keluar yang dibagikan pada orang di sekitar kita. Haleluya, saudara. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah kutipan dari Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang sangat saya idolakan, saudara. Karena ini hamba Tuhan yang luar biasa. Dia berkata begini, saudara. Dan jika kita tidak mengosongkan hati kita dari keakuan, ya, maka Tuhan tidak akan mengisinya dengan cinta kasih-Nya. Jadi sekali lagi, jika kita mengosongkan hati kita dari keakuan, ya, maka Tuhan akan mengisinya dengan cinta kasih-Nya. Haleluya, saudara. Saudara yang terkasih, saya ingin cerita satu hal, saudara, berapa luar biasanya, ya, efek dari kebaikan yang sekecilnya, kebaikan yang mungkin katanya tidak ada artinya, tapi itu bisa punya suatu dampak yang luar biasa. Suami istri, maukah Anda mengampuni, mengasihi anak-anak Anda, menantu Anda, mertua Anda, teman-teman Anda. Lepaskan kasih, belas kasihan, pengampunan, bukan hanya karena ini Valentine's Day, bukan karena Imlek, ya, kita ini lagi mau angpau nih, ya, saya harus baik-baikin papa mama saya harus baik-baikin, ya, anak-anak saya dan lain. Tidak, saudara. Tapi cinta itu ada di dalam kita, dan cinta itu yang memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni dan menabur kebaikan dalam hidup orang di sekitar kita. Amin, saudara. Dan saat ini saya rindu kita menyiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti yang saya katakan bahwa tidak ada cara yang lebih gampang dan lebih baik, lebih efektif, ya, untuk kita bisa mengasihi, mengampuni, berbuat kebaikan dalam hidup orang lain, selain kita memenuhi hati kita dengan cinta kasih-Nya Tuhan.
Oleh satu saat ini tuh, saudara-saudara terkasih, maukah kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Bertepatan hari ini kita melakukan perjamuan kudus. Saya memberikan waktu pada Anda, kalau Anda perlu mencari roti dan anggur atau minuman yang bisa dipakai untuk perjamuan kudus, silakan pakai waktu sejenak ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang menghormati akan apa yang akan kita lakukan sebentar nanti. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengambil perjamuan kudus, kami mau datang padamu Tuhan. Tinggalkan kembali akan besarnya kasih-Mu, besarnya pengampunan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, biarkan pujian ini mempersiapkan hati kami, tidak hanya untuk menjamu perjamuan, tapi mempersiapkan hati kami untuk menjalankan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, yaitu untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menabur kebaikan dalam hidup orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kasih-Mu betapa pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunannya Kau beri, pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, saat ini Tuhan, selidiki hati kami mohon ampun Tuhan jika ada dosa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Tuhan yang mengampuni dan memampukan kami untuk hidup bebas dari dosa dan keterikatan yang ada dalam hidup ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyambut roti dan anggur dengan penuh ucapan syukur. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur, dan kita percaya bahwa tubuh Kristus bersatu dengan tubuh kita, dan sambil kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus, maka hidup kita penuh dengan cinta kasih Tuhan, dan cinta kasih itu akan kita teruskan pada orang-orang sekitar kita. Mari kita makan roti dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga Ia mengambil cawan dan makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara terkasih, waktu kita makan dan minum roti dan anggur ini, kita mengabarkan tidak hanya pada orang-orang sekitar kita, tapi juga pada diri kita tentang kematian Tuhan. Dan kematian Tuhan itu mengingatkan kita akan betapa besarnya kasih pengampunan, kasih anugerah, belas kasihan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda dan saya. Dalam nama Yesus, mari kita minum cawan ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami yang mungkin mengalami kesulitan untuk mengampuni, mengalami kesulitan untuk mengasihi, untuk berbuat kebaikan dalam hidup orang sekitar kami. Biarkan lagu ini jadi sebuah pewahyuan dalam hidup kita, bahwa Engkau Tuhan yang tidak mengingat kembali pelanggaran kita, Engkau Tuhan yang tidak mengingat kembali kesalahan kita. Sering sekali Tuhan dalam hidup ini kami terus mengingat-ingat pelanggaran dan kesalahan orang-orang bagi kita, sehingga kita tidak bisa mengampuni, sehingga kita tidak bisa mengasihi mereka, kita tidak bisa berbuat kebaikan, sehingga itu Engkau berikan dalam hidup kami.
Biarlah saat ini kalau berdoa dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Engkau jamah hati kami, Engkau pulihkan kami, pengampunan Engkau berikan, memulihkan hati, jiwa dan roh kami. Dan hari ini kami ingin menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang tidak mengandalkan perasaan, yang tidak baper, tapi kami mau melakukan apa perintah Tuhan, yaitu meneruskan kasih, pengampunan, dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami teruskan, mulai dari orang yang terdekat kami, orang yang sekitar kami, bahkan orang-orang asing sekalipun yang belum mengenal Engkau. Biarkan mereka bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik dan cinta kasih yang kami lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita buka hati kita dan kita terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, yang menyinari engkau dengan wajahnya, yang berkasih karunia pada engkau, yang mengalihkan wajahnya atas engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Saya berdoa supaya baik hari Imlek kalau Anda merayakan ataupun hari Valentine's Day, saya berdoa biarlah setiap hari adalah hari Imlek. Setiap hari adalah hari-hari Anda berbagi berkat. Angpau jangan hanya di hari Imlek saudara. Ataupun kalau Anda yang tidak merayakan Imlek, Anda merayakan Valentine's Day, saya berdoa, ayo jangan hanya 14 Februari kita penuh dengan cinta. Biarlah hari-hari ke depan kita setiap harinya penuh dengan cinta, karena Allah yang kasih, yang adalah kasih itu ada di dalam hidup kita. Dan kita akan meneruskan kasih, pengampunan, dan perbuatan baik kepada orang di sekitar kita secara natural. Di dalam nama Yesus.